Hai, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Saya akan melakukan review singkat dari review Roma melawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur ya tampil dengan kemampuannya Son, Brandon Nero, Brandon Johnson, bahkan di menit terakhir masih bisa memasukkan James Madison untuk menambah kanan. Memang sangat ingin petition itu untuk memenangkan pertandingan, tetapi yang dia lawan adalah Ranieri. Ranieri memang belum menunjukkan gaya permainannya sangat selektif dalam membuat penilaian, dalam membuat catatan. Tetapi yang jadi kekuatan lain dalam permainan Roma di bawah Ranieri adalah kemampuan Roma untuk melakukan reaksi terhadap gaya permainan lawan. Memang Roma walaupun tertekan pertahanan, tetapi secara perlahan Roma benar-benar memaksakan hasil di mana mereka harus bisa meredam segala kemungkinan yang ada. Gol pertama sih ya kesalahan kecil bagiku. Ya, di Matumel cuma melakukan sedikit tekanan, beruntung ya, wasit menunjuk kotak penalti dan gol tercil penalti. Baru menurutku yang menjadi fokus adalah pada saat Brandon Johnson mampu melakukan tekanan dari sudut kanan ke kiri, cetak kanan ke tengah, cetak gol. Yang ada menjadikan miskoordinasi. Hal itu juga disempet kalau kita lihat sepanjang pertandingan seringkali ada perdebatan di antara para pemain, entah Evan Dika berdebat sama Emilia Salivar, terus Matt Hummels sedikit berdebat dengan Angelino. Tetapi menurutku kalau mereka berdebat tapi hasilnya makin hari makin sering makin bagus, mereka saling menunjukkan konsistensi, itu jauh lebih bagus daripada kita nggak bisa ngeliat teriaknya, tetapi mereka selalu menunjukkan inkonsistensi seperti kemarin tuh. Nah, kedua yang menjadi fokusku untuk Roma adalah memang Roma bermain secara lambat dalam memperbaiki koordinasi dan sistem permainan. Bisa dibilang dalam beberapa kesempatan Leonardo Paredes cukup bagus, tetapi kalau kita cermati Son itu banyak bergerak, Brandon Johnson banyak bergerak, beberapa pemain Tottenham Hotspur banyak melakukan tekanan, tetapi apa yang dilakukan Leonardo Paredes ya terkesan minim kalau dalam kita konferensikan dalam sisi efektif nggak dia sebagai perantar dari sistem menyerang dan sistem bertahan. Menurutku masih PR banget. Memang dia lebih bagus dari Bryan Cristante, tapi untuk standar kita menuju sebagai gelandang bertahan yang kuat, Leonardo Paredes masih jauh kemana-mana. Makanya saya tidak sepakat dengan kita harus menyalahkan pemain kayak Papa. Dan Leonardo Paredes juga lebih banyak kesalahan dibandingin beberapa pemain lain. Kalau kita cermati, banyak gol tercipta dari tengah, bukan dari permainan pemain sayap umbang-ubung. Di pertandingan ini ada beberapa kesalahan dia, tetapi dia juga cukup efektif dalam mendistribusikan permainan. Oh iya, Roma
selain masalah itu juga punya sedikit masalah sama Eee, Hakim Garis, dan juga memang sistem permainannya memang butuh diasah. Alih-alih mereka benar-benar bisa menekan kotak penalti Tottenham Hotspur di awal babak pertama hingga akhir babak kedua, perlu kita cermati antara El Shaarawy sama Dybala sering ada miskoordinasi. Dybala pengen umpannya langsung nyampe ke dia, kadang-kadang El Shaarawy terlalu kuat, atau Dybala tiba-tiba ada di sayap, El Shaarawy juga sama ada di sayap, jadi sering nggak ketemu. Sedangkan begitu Celik harusnya Celik atau Angelino lihat El Shaarawy di sayap, mereka tidak bisa menutup ruangnya El Shaarawy sama Dybala. Akibatnya ya iya, banyak serangan lebih banyak putus. Tetapi pada saat yang menariknya adalah pada saat Roma benar-benar bisa menguasai kotak penalti tersebut, tekanan itu mulai terasa. Hingga akhirnya El Shaarawy digantikan Alexis Maker, Celik digantikan Zalewski, baru ada variasi yang lebih jelas. Iya, Zalewski lebih sering naruh bola di belakang. Marker benar-benar bisa membuka ruang. Tetapi kalau nggak ada dua pemain ini sebagai pelebar atau pemberi ruang baru, sebenarnya nggak nggak benar-benar Roma bisa menguasai di 25 menit terakhir babak kedua. Jadi peranan semua pemain sebenarnya ada, tetapi bagaimana Ranieri membawa catatan ini untuk pertandingan Atalanta besok Senin. Jadi masih adalah waktu untuk merapikan, dan sebagai catatan ya, formasi ini akan ada tambal sulamnya. Prediksiku ya, Paredes akan bergantian main dengan Pellegrini, El Shaarawy akan bergantian sama Balanzi, Elmor Sodov akan menggantian sama Dovi. Jadi ya kayak gitulah. Beberapa pemain akan diotak-atik untuk menemukan ritme, terutama bagaimana shooting akan dikoreksi habis oleh si sama passing. Sebenarnya sih passing beberapa pemain selain Manu Kone sih low passing juga bermasalah. Itu akan diubah secara perlahan oleh Ranieri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis komentar. Jika ada pengen berinvestasi, bahkan klik dulu sampai di deskripsi. Akhir kata, selamat sore.